Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Generos Daily, NIM 20105062, semester 3, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Riau yang berjudul Batu Batangkup. Seperti apa ceritanya? Simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, di dusun Indragiri Hilir, tinggallah seorang janda yang bernama Mak Minah di sebuah gubuk reog, bersama satu anak perempuannya yang bernama Diang dan dua anak laki-lakinya yang bernama Utun dan Ucin. Mak Minah ini rajin sekali untuk bekerja dan setiap harinya ia selalu memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Mak Minah pun juga sering sekali mencari kayu bakar untuk dijual kembali ke pasar agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketiga anaknya sangatlah nakal dan pemalas. Mereka hanya tahu bermain-main saja tanpa mau membantu Mak Minah sedikit pun. Mereka juga sering sekali membantah perkataan dan nasihat dari emaknya, sehingga Mak Minah sering bersedih. Mak Minah ini sudah tua dan sakit-sakitan. Ketiga anaknya sering bermain, kadang sampai larut malam, sehingga Mak Minah pun sering menangis dan meratapi dirinya. Ya Tuhan, tolonglah hamba, sadarkanlah anak-anak hamba. Mereka tidak mau menghormati, menghargai aku sebagai emak mereka. Keesokan harinya, Mak Minah pun menyiapkan makanan yang banyak untuk anak-anaknya. Setelah itu, Mak Minah pergi ke tepi sungai dan mendekati sebuah batu yang bisa berbicara. Batu itu juga dapat membuka dan menutup seperti kerang. Orang-orang menyebutnya Batu Batangkup. Wahai batu batangku, telanlah saya. Saya tidak sanggup lagi hidup bersama ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati saya. Batu Batangkup pun menelan tubuh Mak Minah dan yang tersisa hanyalah ujung rambut Mak Minah yang panjang. Menjelang sore, ketiga anaknya ini cuma heran sebentar karena tidak menjumpai emaknya sejak pagi. Namun karena banyaknya makanan yang telah disediakan emaknya sebelum pergi, mereka pun hanya makan dan kembali lagi bermain. Mereka pun tidak memperdulikan keberadaan emaknya sekarang. Mereka lanjut bermain sampai tidak mengenal waktu. Setelah hari kedua, makanan di rumah pun mulai habis. Mereka bertiga kebingungan dan lapar. Hingga malam hari, mereka juga tidak menjumpai emaknya. Keesokan harinya, ketiga anak Mak Minah ini sepakat untuk mencari emaknya. Sesampainya mereka di sekitaran sungai, mereka melihat Batu Batangkup dan juga melihat ujung rambut dari emaknya. Wahai batu batangku, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan dia dari dalam perutmu. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak kalian. Kami berjanji akan membantu, menghargai, dan menyayangi emak kami, wahai batu batangku. Akhirnya, emaknya dikeluarkan dari perut Batu Batangkup. Setelah kejadian itu, ketiga anak dari Mak Minah ini pun melakukan hal yang baik. Mereka rajin membantu Mak Minah, menghormati, menghargai, dan mengikuti apapun yang Mak Minah perintah. Namun perbuatan mereka ini tidak bertahan lama. Mereka kembali ke tabiat asal mereka, yang mana suka malas-malasan, tidak menghormati Mak Minah, dan juga tidak menghargai. Sontak Mak Minah pun sedih karena melihat tingkah laku ketiga anaknya kembali seperti dulu. Sehingga Mak Minah pun kembali mendatangi Batu Batangkup
dan memintanya untuk menelan Maminah. Kemudian, seperti biasa, ketiga anaknya ini terus bermain sampai tidak mengenal waktu. Menjelang sore hari, mereka baru sadar bahwa mereka tidak menjumpai emaknya. Dan ketiga anaknya tersebut pun kembali lagi ke Batu Batangkup. Batu Batangkup, kami memohon sekali lagi untuk mengeluarkan emak kami dari dalam perutmu. Kami janji akan terus menghargai emak kami. Betul, Batu Batangkup. Kami sangat menyesali perbuatan kami. Mereka meratap menangis dan memohon kepada Batu Batangkup untuk mengeluarkan emaknya. Namun kali ini Batu Batangkup benar-benar marah kepada mereka. Kalian memang anak-anak yang nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya. Saat itu pula, Batu Batangkup pun menelan ketiga anak Maminah dan kembali ke tanah. Hingga sampai sekarang, Batu Batangkup tidak pernah muncul. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan video tentang cerita rakyat dari Riau yang berjudul Batu Batangkup. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai seorang anak jangan pernah menyakiti hati orang tua kita, terlebih seorang ibu. Hargailah mereka selagi mereka masih ada. Terima kasih, demikian video cuplikan tentang cerita rakyat dari Riau. Jika ada kekurangan kata, saya memohon maaf. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Shalom.